Bab 1096. Nenek Yates menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku mendengar bahwa raja baru jalan-jalan Southlight adalah Tyson Woods, yang merupakan bawahan Prince York. Memanfaatkan orang-orang dari jalanan untuk bergerak adalah bunuh diri. Pada saat ini, seorang pria muda yang berdiri di sudut, pangeran keluarga Cloud, Eric Cloud, berjalan keluar dan menyela dengan suara yang dalam. Tiga kepala, saya ingin mengatakan sesuatu. Tiga kepala memandangnya pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Carson menjawab. Bagaimana menurutmu? Eric meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena kita tidak bisa menggunakan orang-orang dari jalanan, kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Bagaimana kalau mengundang orang-orang dari luar Southlight? Aku mendengar ada banyak tentara bayaran di perbatasan Ohio yang berada di ambang bertahan hidup. Selama kita memberi mereka uang, mereka rela melakukan apa saja. Kita tiga keluarga harus bergandengan tangan dan mengundang orang-orang ini. Mereka seharusnya bisa menyingkirkan Harvey tanpa sepengetahuan siapapun. Callum Robbins dan Nenek Yates saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Callum menghela nafas. Senior Cloud, pangeran keluargamu memang berbakat. Pikiran kami agak tidak fleksibel. Kami belum memikirkan trik ini. Carson mengelus jenggotnya dengan puas. Eric adalah pangeran yang dipilih sendiri oleh Carson. Kemampuannya untuk mengemukakan pendapat yang membangun pada kesempatan ini tentu membuat Carson sangat bangga. Setelah merenung beberapa saat, Nenek Yates perlahan berkata. Karena Pangeran Cloud mengemukakan ide itu, saya pikir kita harus membiarkan dia menangani masalah ini. Jika rencana ini berhasil, kami orang Yates akan berutang budi padamu. Keluarga Robbins juga akan berutang budi padamu. Callum menambahkan. Jika Anda bisa mengundang orang-orang ini, Robbins akan bertanggung jawab atas akomodasi mereka. Itu akan disembunyikan dan orang luar tidak akan menemukannya. Carson bangkit. Kalau begitu, Eric akan bertanggung jawab mengundang mereka. Setelah semua ini selesai, kita tiga keluarga akan benar-benar bebas dari batasan York. Siapa yang bisa menghentikan kita untuk bangkit di masa depan? Tiga kepala keluarga bertukar pandang dan tertawa. Mata mereka penuh antisipasi, menantikan masa depan yang cerah. Eric tersenyum. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Meskipun dia adalah pangeran dari keluarga Cloud, dia jarang memiliki kesempatan untuk bergerak. Jika dia berhasil dalam upaya ini, dia pasti akan naik ke posisi yang lebih tinggi di keluarga Cloud. Dia telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Hari berikutnya, Harvey dan Mandy sedang mengirim Halsey ke bandara. Karena dia adalah manajer umum Sky Corporation cabang San Francisco, dia tidak bisa meninggalkan jabatannya terlalu lama. Mereka bertiga pergi ke pinggiran kota. Tiba-tiba, beberapa mobil berhenti di depan mereka. Harvey harus menghentikan mobilnya. Di dalam van, selusin orang dengan seragam kamuflase dan topeng melangkah keluar dan dengan cepat mengepung mobil Harvey. Yang memimpin mereka memegang senjata api yang mencolok. Dia mengarahkannya langsung ke mobil. Mendengar ini, baik Mandy dan Halsey, yang duduk di belakang, memucat ketakutan. Kapan mereka pernah menghadapi kesulitan seperti itu? Namun, Harvey, yang mengemudi, acuh tak acuh. Dia menurunkan jendela mobil dan membentak dengan dingin. Ada yang bisa saya bantu? Kau Harvey, kan? Pria itu meludah dengan dingin, sekarang mengarahkan senjatanya langsung ke dahi Harvey. Harvey mengangguk. Ya, saya Harvey. Apa yang salah? Bagus, ini kau. Ikuti kami dengan patuh. Jangan membuat kami menggunakannya dengan cara yang sulit. Ketika pria itu berbicara, dia memiliki aksen Asia Tenggara dan terdengar sedikit seperti banci. Bab 1097. Puff. Harvey tertawa. Kau dari Siam kan? Kenapa aku harus pergi denganmu? Pria itu menggeram dengan dingin. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Harvey mengerutkan kening. Siapa yang saya sakiti? Ikutlah dengan kami, cepat. Jangan paksa kami untuk melakukannya dengan cara yang sulit.
Jangan salahkan kami jika dua wanita di belakang sana hancur ketika kami secara tidak sengaja melukai mereka. Petik 2. Pria itu sudah kehabisan kesabaran. Meskipun daerah ini berada di pinggiran kota, kemungkinan orang yang lewat akan mampir. Jika itu terjadi, mereka mungkin akan memanggil polisi. Jika polisi ikut bermain, segalanya akan sedikit merepotkan. Aku bisa pergi denganmu, tapi tidak bisakah kamu setidaknya memberitahuku siapa yang telah aku sakiti? Harvey bertanya dengan benar. Baik, aku akan memberitahumu. Orang yang kau buat marah adalah Tuan Muda Eric Cloud dari keluarga Cloud. Dialah yang mempekerjakan kami untuk membawamu pergi. Pria itu kemudian segera membuka pintu mobil, meraih Harvey, dan kemudian melemparkan Harvey ke dalam van-nya. Harvey tidak melawan karena dia takut mereka akan gagal dan secara tidak sengaja melukai Mandy dan Halsey dalam prosesnya. Van datang dan pergi dengan cepat. Segera, mereka menghilang di ujung jalan. Saat itu, Mandy dan Halsey, yang duduk di kursi belakang, tersadar kembali. Wajah mereka langsung berubah pucat. Mandy, apa yang harus kita lakukan? Ketika aku di luar negeri, aku dengar bahwa gangster dari Siam adalah pembunuh. Para gangster itu berasal dari sana. Bagaimana jika mereka membunuh Harvey? Halsey tampak khawatir, dan suaranya gemetar. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Harvey, dia dipenuhi ketakutan ketika dia melihat seseorang yang dia kenal dibawa pergi oleh gangster. Pada saat itu, Mandy hampir pingsan. Kemudian dia berdiri dengan paksa dan berkata, Halsey, apakah kau mendengar dengan jelas siapa yang membawa Harvey pergi, dan siapa yang dia sakiti? Gangster itu sepertinya mengatakan bahwa itu adalah Eric Cloud dari keluarga Cloud. Kenang Halsey. Wajah Mandy langsung memucat sekali lagi. Cloud. Keluarga kelas 1, keluarga Cloud. Aku dengar mereka melakukan bisnis khusus dan bekerja di pasar abu-abu. Bagaimana mungkin Harvey membuat mereka marah? Tidak. Aku harus menemukan paman dan nenekku. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan Harvey sekarang. Aku pergi denganmu. Halsey juga khawatir. Seluruh kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam van, sebuah tudung ditempatkan di atas kepala Harvey dan dia ditutup matanya. Pihak lain sangat berpengalaman, dan sering melakukan hal-hal seperti penculikan. Namun, Harvey tidak peduli. Apa yang tidak dia lihat di medan perang? Dia tidak cemas, sebaliknya, dia hanya menutup matanya. Sekarang, dia menjadi benar-benar penasaran. Dia tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut keluarga Cloud ini. Namun, pihak lain datang untuk mengacaukannya. Mereka pasti berusaha membuat diri mereka terbunuh. Tak lama kemudian, van itu melaju ke sebuah rumah pribadi. Manor ini sangat terpencil dan milik keluarga Robbins. Keluarga Robbins adalah seorang taipan real estate di Bakwood. Mereka memiliki banyak real estate atas nama mereka. Apalagi tempat ini tersembunyi. Dengan demikian, tidak ada yang tahu tentang itu. Harvey kemudian dibawa ke ruang bawah tanah yang benar-benar tertutup. Setelah penutup mata Harvey dilepas, dia bertemu dengan pemandangan puluhan tentara bayaran yang memelototinya. Ternyata, mereka hanyalah antek. Pelaku sebenarnya berada di belakang layar. Berderit. Suara pintu terbuka segera menyusul. Kemudian, seorang pria tampan dan elegan perlahan masuk. Bab 1098. Pria itu menyalakan sebatang rokok. Dia hanya tersenyum setelah meniup cincin asap. Harvey York, perwakilan Prince York, menantu Zimmer yang menumpang. Apakah aku benar? Kau siapa? Harvey acuh tak acuh. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Eric Cloud. Kata Eric dengan sopan. Apakah aku menyinggungmu? Harvey mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu tentang perselisihan antara dia dan Cloud. Kamu tidak menyinggung keluarga Cloud, tetapi kamu seharusnya tidak menyinggung tuan muda kedua. Jawab Eric sambil tersenyum. Tuan muda kedua. Harvey mengerutkan kening. Apakah kamu berbicara tentang sampah Quinton York itu? Hah? Eric terkejut sesaat.
Apakah kamu baru saja menyebut tuan muda kedua sampah? Apa status Quinton di Southlight? Bahkan jika dia dikalahkan dan telah mundur ke Hong Kong, sebenarnya hanya sedikit yang berani membicarakannya. Seekor kelabang mati, tetapi tidak pernah jatuh. Keluarga York jelas keras kepala. Namun Harvey, yang berada di depan Eric, dengan santai menyebut Quinton York sampah. Eric tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Rasa heran muncul di hatinya pada saat ini. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa menculik Harvey adalah tindakan yang salah. Sementara itu, Mandy dan Halsey tiba di gerbang kediaman Yates. Gerbang terbuka dan Keith muncul, nadanya dingin. Bukankah ini CEO kita tercinta, Mandy Zimmer? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Anggota keluarga Yates lainnya menatap Mandy dengan tatapan tidak peduli. Beberapa bahkan mencibir mengejek Mandy dan Halsey. Sejujurnya, Yates sudah tahu apa yang terjadi di pagi hari, dan semua orang sudah menunggu Mandy muncul. Menurut perhitungan mereka, penculikan Harvey adalah bagian dari rencana. Karena itu, Mandy pasti akan datang ke sini hari ini. Saat ini, Mandy sangat gugup. Dia tidak memperhatikan sikap aneh Yates. Dia panik dan berkata, "Paman, sesuatu terjadi pada Harvey. Tolong bantu dia. Di seluruh Southlight, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya sekarang." Keith mencibir pada kata-katanya. "Keponakanku tersayang, kamu tentu saja memberiku terlalu banyak pujian. Siapa aku untuk menyelamatkannya? Juga, mengapa aku harus menyelamatkannya?" Mandy tidak punya waktu untuk merenungkan arti kata-kata Keith. Dia hampir berlutut. "Paman, kamu adalah komandan ketiga dari Southlight. Kamu mengendalikan pasukan polisi Southlight. Harvey dibawa pergi oleh gangster. Inspektur biasa tidak akan bisa menyelamatkannya. Hanya kamu yang bisa melakukannya." Seruan Mandy membuat orang-orang Yates lainnya tertawa. Jika bukan karena Harvey sampah itu, mereka pasti sudah memperoleh ekuitas Silver Nimbus Enterprise dan naik menjadi keluarga tingkat atas. Sekarang semua orang tahu bahwa Harvey telah jatuh ke tangan gangster, mereka tertawa bahagia. Eric tentu saja memiliki jari yang gesit. Dia cepat mengambil tindakan. Saat itu, Leighton Luff mencibir. Dia dibawa pergi oleh gangster. Aku yakin si sampah Harvey pasti telah membuat marah seseorang. Musuhnya mungkin membawanya pergi. Ngomong-ngomong, ini hal yang bagus. Sampah itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantu laki-laki Yates. Lebih baik jika dia mati lebih awal. Petik 2. Finn memasang senyum apatis. Dia berkata, "Mandy, aku menerima berita kemarin. Memang ada sekelompok gangster dari Siam yang telah menginvasi wilayah kita." Bab 1099. Mereka selalu kejam. Karena Harvey membuat mereka marah dan mereka membawanya pergi, dia sama saja sudah mati. Kamu harus menikah lagi. Finn semua tersenyum. Dia hampir tidak bisa menunggu. Menurut kesepakatan, Harvey sampah itu akan segera mati, kan? Sampah itu berani membuat Finn berlutut di hadapannya. Dia pantas mati di tangan para gangster itu. Melihat ejekan semua orang, Mandy menjadi putus asa. Dia kemudian berlutut di depan Nenek Yates, menangis dengan sedih. "Nenek, tidak peduli apa, Harvey tetaplah cucu menantumu. Sudahkah kamu lupa? Sebelumnya di hari ulang tahunmu, dia mencoba yang terbaik untuk memberimu hadiah. Bahkan jika itu hanya karena alasan itu, tolong biarkan paman menyelamatkannya." Nenek Yates mencibir. Menyuap seseorang hanya dengan pil. Dia pasti sedang bermimpi. "Mandy, jika kau masih mengakui Yates sebagai keluargamu, maka tutup saja masalah ini. Tunggu sampai berita kematiannya dikonfirmasi, lalu lakukan formalitas untuk menjanda. Nenek akan mencarikan pasangan baru untukmu." Ini adalah tujuan sebenarnya dari Yates. Selama Harvey mati, mereka bisa memaksa Mandy untuk menikah lagi. Setelah ini, mereka dapat menggelapkan ekuitas Silver Nimbus Enterprise dapat digelapkan sedikit demi sedikit melalui pendekatan bertahap. Sayangnya, Mandy tidak merasakan konspirasi mereka. Dia berpegangan pada kaki Nenek Yates, terisak. "Nenek,
Aku hanya ingin menyelamatkan Harvey sekarang. Tolonglah. Apakah kamu tidak menginginkan ekuitas Silver Nimbus Enterprise? Selama kamu bisa menyelamatkan Harvey, aku akan memberikannya padamu. Nenek Yates sempat tercengang mendengar kata-kata Mandy. Dia dan Keit kemudian dengan cepat bertukar pandang. Situasi ini mirip dengan, tidak ada gunanya memakai sepatumu. Tidak perlu usaha sama sekali. Mereka telah merencanakan begitu lama. Merebut ekuitas Silver Nimbus Enterprise adalah tujuan akhir mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mandy akan bersedia memberikannya tanpa harus menggunakan cara yang rumit. Nenek Yates berpura-pura baik dan menunjukkan belas kasihan. Dia berkata dengan dingin, "Mandy, apakah kamu serius? Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Silver Nimbus Enterprise adalah hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Jika kamu memberikan semua ekuitas Silver Nimbus Enterprise kepada keluarga Yates, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Keit juga menambahkan dengan benar. "Mandy, kami tidak akan pernah memaksamu untuk memberi kami ekuitas perusahaan. Kamu mengatakan ini membuat kami orang Yates terlihat tidak jujur." Mandy berkata, "Nenek, Paman. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Selama kamu bisa menyelamatkan Harvey, aku akan mentransfer semua saham Silver Nimbus Enterprise kepadamu. Aku melakukan ini secara sukarela. Keputusanku tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar kata-katanya, keluarga Yates hampir tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu mudah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mendapatkan semua ekuitas Silver Nimbus Enterprise akan semudah ini. Keit dan Nenek Yates mundur ke sebuah ruangan di belakang untuk berdiskusi singkat. Ketika mereka muncul kembali, Keit perlahan berkata kepada Mandy. "Mandy, aku bisa membantu menyelamatkan Harvey. Tapi ada syaratnya. Artinya, kamu harus menandatangani perjanjian transfer ekuitas sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan persetujuan kepada Mandy. Mandy mengamati isinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menandatanganinya dengan gigi terkatup. Bahkan jika perusahaan itu pergi, uang masih bisa diperoleh kembali. Tetapi jika seorang manusia pergi, dia akan pergi selamanya. Saat Mandy menandatangani perjanjian, Yates tidak dapat menahan diri lagi. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Bab 1100. Keluarga Yates telah menunggu hari ini terlalu lama. Mereka adalah keluarga birokrat. Mereka tidak dapat membuat banyak kemajuan dalam industri bisnis. Karena kurangnya dana, mereka tidak dapat naik menjadi keluarga papan atas untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka memiliki ekuitas Silver Nimbus Enterprise di tangan mereka, mereka selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga tingkat atas. Bagi sebagian Yates, saat ini, mereka sudah menjadi keluarga papan atas. Ketika Keit melihat bahwa Mandy telah menandatangani perjanjian, dia segera memutar teleponnya. "Apakah ini Yannick Bison, Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Bakut? Saya Keit Yates. Cucu menantu saya, Harvey York, diculik oleh sekelompok gangster dari Siam. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Saya mengharapkan beberapa hasil dalam waktu 24 jam. Ya." Di seberang telepon, Yannick dengan cepat memberi hormat dan pergi untuk mengatur berbagai hal. Setelah menutup telepon, Keit berkata dengan acuh tak acuh. "Tunggu saja beritanya dengan tenang. Yannick Bison adalah Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Bakut. Karena dia mengambil tindakan, masalah ini akan diselesaikan dalam waktu singkat." Melihat sikap tenang Keit, baik Mandy maupun Halsey menghela napas lega. Tapi sebenarnya, Keit tidak punya rencana untuk membantu mereka. Di tempat pertama, Yates terlibat dalam mengatur seluruh insiden. Keit tahu betul bahwa Yannick tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu 24 jam. Mereka pasti akan membawa kembali mayat pada akhirnya. Keit licik dan telah membuat sedikit penyesuaian dalam perjanjian yang disebutkan di atas. Selama Harvey kembali, Mandy harus menyerahkan semua ekuitas Silver Nimbus Enterprise, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Itu pasti kesepakatan 2 lawan 1 kali ini.
Di satu sisi, misi Quinton telah selesai dan keluarga Yates telah menyingkirkan Harvey. Di sisi lain, mereka juga berhasil memperoleh semua ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Saat ini, Keith merasa puas diri. Setelah dia mengambil alih kepemilikan Silver Nimbus Enterprise, dia bisa mengincar posisi komandan kedua Southlight. Apakah Harvey akhirnya mati atau hidup, tidak masalah bagi Keith. Bahkan jika dia perlu membunuh Mandy untuk bangkit, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sementara itu, di basement Manor tersembunyi Robbins. Eric mengamati Harvey dengan tatapan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin. Aku tidak tahu trik atau kartu apa yang kau miliki. Tapi aku sangat jelas bahwa selama kamu mati, tidak satu pun dari mereka akan berguna. Harvey tertawa. Apakah kau takut? Takut. Kenapa aku harus takut padamu? Eric mengejek. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Baru saja, ketua memberi pesan dan berkata untuk membuat ini terlihat seperti kecelakaan. Ayo cepat. Setelah Eric berbicara, dia berbalik, hendak pergi. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dengan sangat baik. Selama itu tidak terjadi di depan matanya, maka itu tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa tentara bayaran, menyamar sebagai gangster, mencibir. Mereka harus melaksanakan permintaan dermawan mereka. Seseorang segera melangkah maju, hendak membawa Harvey keluar dan membunuhnya. Membanting. Namun, saat dia melangkah maju, Harvey tiba-tiba bangkit dan membanting satu kaki ke kepalanya. Dia langsung dikirim terbang. Apa? Para gangster lain semua tercengang. Sedetik kemudian, mereka bergegas ke depan. Harvey acuh tak acuh. Dia bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, para gangster runtuh. Banyak yang langsung pingsan di tempat. Beberapa yang tidak mati berguling tak berdaya ke tanah. Mereka tidak pernah bisa mengantisipasi betapa menakutkannya orang yang mereka bawa sebenarnya.